قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kita kembali membahas dunia perhabaiban kaum muslimin. Dunia orang-orang yang disebut oleh Ustadz Adi Hidayat sebagai generasi terbaik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk Indonesia. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang ceramah seorang Khabib Ba'alawi, namanya Pak Lutfi bin Yahya, yang menjadi ketua sufi sedunia, kemudian menjadi ketua Jatman atau Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah. Jadi thariqah-thariqah yang ada di Nahdlatul Ulama itu kaum muslimin, ketuanya ini kaum muslimin, Khabib Ba'alawi yang satu ini kaum muslimin, yang katanya punya karomah. Ada video dari Khabib yang satu ini kaum muslimin, ketika berjalan katanya bercahaya, ya. Padahal itu video editan kaum muslimin. Yang seperti itu sudah gampang sekarang kaum muslimin, ya. Ngedit video orang yang nggak bisa terbang jadi bisa terbang, itu gampang sekarang kaum muslimin. Jadi kalau masih ada yang percaya dengan hal-hal yang seperti ini, video-video yang seperti ini, konyol kaum muslimin, ya. Ada itu video dari Pak Lutfi bin Yahya kaum muslimin yang badannya bercahaya. Ini videonya kaum muslimin, ya, sedang berjalan kemudian badannya seperti bercahaya. Yang seperti ini katanya karomah kaum muslimin. Video editan disebut karomah kaum muslimin. La ilaha illallah. Dan yang percaya ini jelas mukibin kaum muslimin, ya, orang-orang NU. Kasihan kaum muslimin. Dan di video yang akan kita bahas kali ini kaum muslimin, Pak Lutfi bin Yahya berceramah. Akan tetapi di dalam ceramahnya ini kaum muslimin, ceramahnya ngalor ngidul nggak jelas, katanya mampu melihat jin kaum muslimin. Ya. Padahal orang kalau mengaku bisa melihat jin, itu maka persaksiannya ditolak. Karena apa? Orang ini jelas penipu kaum muslimin. Karena mustahil yang namanya manusia mampu melihat jin, karena alamnya sudah berbeda. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya mereka bangsa jin itu bisa melihat kita dari tempat yang kita tidak bisa melihat mereka. Ya, adapun kisah-kisah yang ada sahabat ditemui oleh jin, ditemui oleh setan, maka itu bukan wujud aslinya. Ya, jadi kalau ada orang yang mengaku melihat jin, apalagi dalam bentuk aslinya, itu penipu kaum muslimin, ditolak persaksiannya. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut kaum muslimin, kita simak videonya. Ya ma'syarul jinni wal insi. Ya ma'syarul jinni wal insi istata'tum an taghfudu min aqtaris samawati wal ardi waghfudu la tanfuduna illa bisultan. Ada yang menafsirkan illa bisultan dengan ilmu, dengan ilmullah. Oke, saya terima dengan ilmullah. Tapi ingat, ilmu hakullah adalah qadim. Tapi ilmu yang diberikan kepada manusia makhluk, bukan hawa, bukan qadim. Kalau ilmullah mayahtaj, tidak butuh dengan peralatan atau kasab. Ilmullah ta'thir. Idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Tapi kalau ilmu yang diberikan kepada manusia adalah hukumnya statusnya makhluk. Tandanya makhluk apa? Masih memerlukan perabot. Orang tahu bikin kursi, modelingnya kayu berapa diukur, sik butuh diukur. Diukur ora cukup diukur, butuh pensil. Pensil tidak cukup, butuh kertas. Setelah matang butuh gergaji. Setelah digergaji butuh ukuran untuk meja kursi berapa. Inilah daripada makhluk masih memerlukan pertolongan. Kalimullah ma yahtad wa la yaftakiru ila ghairi illa bisultan. Jadi illa bisultan ai bi qudratillah. Kalau ilmu sudah diberikan,
Kayak orang makan mencari kenyang, sarananya makanan, mau nasi boleh, bubur boleh, sagu boleh, itu ikhtiar dalam mencari kenyang. Tapi yang mengenyangkan bukan yang apa kita makan, itu hanya sarana belaka. Jadi kalau ketika orang itu berbicara sirik, tidak ada habisnya, padahal kita saben hari berhadapan tipis sekali untuk mendekati kesyirikan. Kalau kita mempunyai etikot, kalau tidak mangan mati itu ya syirik, podo ae. Ini pemahaman yang kacau kaum muslimin ya. Di dalam Islam itu ada hukum kausalitas ya, atau hukum sebab akibat kaum muslimin. Ada perkara-perkara yang memang Allah Subhanahu wa taala sudah jadikan itu sebagai sebab, dan Allah Subhanahu wa taala sudah membuat ketetapan atas sebab tersebut. Contohnya makan. Makan itu sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab akibat. Ya, sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab akibat. Orang yang tidak makan, tidak minum, sudah jelas maka tubuhnya tidak akan memiliki tenaga. Itu sudah jelas sebab akibat. Ya, sebab akibat. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mendesain anatomi tubuh manusia itu, ya. Ada pencernaan yang memang Allah Subhanahu wa taala sudah jadikan sebagai alat untuk makan dan minum supaya manusia ini tetap hidup. Dan orang kalau tidak makan dan minum itu sudah dipastikan mati. Nggak mungkin tidak, itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Beda lagi ketika ada orang yang diberikan karomah, ya, diberikan keutamaan seperti Ashabul Kahfi yang mereka tidur selama 309 tahun tanpa makan, tanpa minum, mereka tetap hidup. Itu kondisi sudah berbeda. Akan tetapi normalnya manusia kalau tidak makan, tidak minum, ya jelas mati. Nggak akan mungkin nggak mati. Karena itu sudah hukum ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang kalau nggak makan jelas mati, nggak akan mungkin nggak mati. Jadi di dalam Islam itu ada hukum kausalitas, ada hukum sebab akibat. Ya. Kalau kita menisbatkan sesuatu terhadap hukum sebab akibat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, dan Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan sesuatu terhadap hasil dari sebab akibat tersebut, ya, maka itu bukan kesyirikan. Tapi ketika kita menjadikan sebab, ya, sesuatu yang tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab, kemudian kita menisbatkan kepada sebab tersebut, yang kita jadikan sebab tersebut, ya, padahal itu bukan sebab, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan sebab tersebut, maka itu kesyirikan. Ya. Sebagai contoh kaum muslimin, ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan sebab akibat. Orang kalau lapar, ikhtiarnya makan. Ya. Itu sudah sebab akibat. Ya, maka dengan ikhtiar kita makan pasti kenyang. Pasti kenyang, nggak mungkin nggak. Orang yang haus, ya minum. Ya, pasti hilang hausnya. Nggak mungkin tidak. Ya, karena makan itu sudah Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai, ya, cara untuk berikhtiar supaya kenyang. Minum juga sudah Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai ikhtiar supaya hilang hausnya. Maka ketika makan dan minum hilang lapar dan haus, itu bukan kesyirikan. Ya. Ente kalau lapar ya makan, ente kalau haus ya minum. Ya, itu bukan kesyirikan. Karena apa? Itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan takdirnya. Tapi kalau kita mengatakan ente kalau lapar, ya, atau haus, ya, ente ingat aja, sebut aja nama Habib Lutfi. Insya Allah lapar ente hilang, haus ente hilang. Itu namanya kesyirikan. Karena apa? Kita menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab, ya, itu namanya kesyirikan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan ingat namanya Lutfi ini untuk penghilang lapar. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menakdirkan bahwa dengan ingat namanya Lutfi, lapar akan hilang, haus akan hilang. Ya. Itu kaum muslimin. Mudah-mudahan sampai di sini paham kaum muslimin, ya. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Ini kita kembali. Dipersilahkan Allah Ta'ala memanggil. Mengapa tidak dipanggil ya ma'syarul ins, tapi yang dipanggil ma'syarul jinni? Karena sebelumnya jin ataupun setan biasa ke langit satu mendengarkan bagaimana khabar para malaikat. Ini yang pertama. Maka dipanggil
Ya ma'syarul jinni, karena kehidupan jin itu di atas hampa udara. Ini dunia, ini hampa udara. Maka ketika jin-jin itu trans untuk ke bumi ini, dia menggunakan satu peralatan, melingkari dahulu bagaimana hampa udara ini katut sampai kepada titik poros bumi, baru diluncarkan masuk ke bumi ini. Pasti dia mempunyai UFO atau piring terbang paling tidak. Nih kaum muslimin, ini kan jelas ngawur. Ini jelas ngawur kaum muslimin. Dapat ilmu dari mana yang seperti ini? Jin tempatnya di atas ruang hampa udara. Jadi kalau keluar itu muter-muter dulu. Ya, kemudian keluar ya. Dari atas ke bumi itu dia pasti punya piring terbang, ya, punya UFO. Ya, dari mana dia memastikan itu? Dari mana? Ilmunya dari mana? Coba, ilmunya dari mana? Itu kan akibat kebanyakan nonton film kartun, ya, nonton film fiksi, film hayalan. Ya. Ini hasil dari nonton film hayalan, disampaikan ke kajian, diceritakan kepada jamaahnya seolah-olah itu adalah kebenaran. Ini bicara tanpa ilmu kaum muslimin. Dan sayang jamaahnya ya manggut-manggut saja. Terbukti sampai sekarang jamaahnya Pak Lutfi bin Yahya ini masih banyak kaum muslimin. Dari mana sih dia mengatakan bahwa jin itu tempatnya, ya, tempat dunianya, ya, dunianya itu ada di atas, ya, di tempat ruang hampa? Bukankah Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita ketika kita masuk ke dalam kamar mandi, mendahulukan kaki kiri, membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'its? Bukankah itu menunjukkan mereka ada di kamar mandi? Dan kamar mandi itu tempatnya di mana? Apakah ruang hampa udara? Coba kaum muslimin, ya. Bukankah Nabi Muhammad SAW juga mengatakan kaum muslimin bahwasanya pasar itu adalah tempat tinggalnya setan, tempat tinggalnya jin? Kemudian di hadis lain Nabi Muhammad SAW, ini hadis dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau pernah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mencari batu yang akan digunakan untuk beliau bersuci. Ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, jangan bawakan kepadaku tulang dan kotoran. Ya, kemudian sahabat tersebut membawakan batu untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian meletakkan di samping beliau. Kemudian pergi. Ya, ketika beliau SAW selesai buang hajat, maka sahabat Abu Hurairah bertanya kepada beliau SAW, ada apa dengan tulang dan kotoran? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan tulang dan kotoran itu merupakan makanan jin. Keduanya termasuk makanan jin. Beliau SAW mengatakan pernah didatangi rombongan utusan jin dari Nasibin, dan mereka adalah sebaik-baik jin. Mereka meminta bekal kepadaku. Lalu aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka agar tidak mereka melewati tulang dan kotoran, melainkan mereka mendapatkannya sebagai makanan. Ya, ini hadis sahih riwayat Al-Imam Bukhari. Ya, kemudian Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang lain mengatakan, janganlah kalian beristinja dengan kotoran dan jangan pula dengan tulang, karena keduanya merupakan bekal bagi saudara kalian dari kalangan jin. Coba kaum muslimin, ya. Dan ini hadis-hadis yang sahih kaum muslimin, ya. Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang lain mengatakan juga, ya, ketika kita masuk ke sebuah rumah, ya, masuk rumah lah, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita makan pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka jin, setan akan berkata kepada teman-temannya, sesungguhnya kalian tidak mendapatkan tempat bermalam dan tidak mendapatkan makan malam. Akan tetapi ketika kita memasuki rumah tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian makan tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setan pun berkata kepada teman-temannya, akhirnya kalian mendapatkan tempat bermalam dan juga mendapatkan makan malam. Dan masih banyaklah hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa kehidupan mereka, para jin, itu di atas muka bumi seperti kita, layaknya kita manusia. Ya.
Ada Nabi Muhammad SAW memerintahkan ketika kita membuang tulang, ya, membaca bismillah. Ya, karena ketika kita membuang tulang, sisa makanan kita dengan membaca bismillah, maka itu akan menjadi makanan bagi bangsa jin, di mana ketika kita membuangnya dengan membaca bismillah, Allah Subhanahu wa taala ini akan menambahkan daging yang lebih banyak daripada yang kita makan untuk mereka. Coba. Ya, apakah jin harus bersusah payah naik UFO dari atas turun ke bumi untuk cari makanan? Dan banyak sekali ya hadis-hadis yang menunjukkan bahwa jin itu ketika mereka naik ke atas langit mencuri-curi berita, nggak ada mereka naik UFO. Mereka turun ke bumi naik UFO, nggak ada. Ya, jadi ini kebanyakan nonton sinetron ya, hasil nonton sinetron, nonton film, ya, film fiksi karangan orang-orang kafir disampaikan kepada jamaahnya. Ini parah ini. Ini film manusia alien ya, naik UFO. Ya Allah, ya coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Itu diantaranya. Dari jin-jin itu sendiri, yang muslim, mukmin, yang waliullah banyak sekali, jangan dikira tidak. Yang ahli yaqdatan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali. Itu luar biasanya jin. Dan dia jalan 1 meter, orang yang 1 meter dari jin ini bisa jatuh kena magnetnya. Sebab yang satu tidak mempunyai daya tarik bumi, yang satu mempunyai daya tarik bumi. Itu. Nggak bos. Ini ceramah apa kaum muslimin? Kasihan jamaahnya kalau seperti ini ya. Dibohongi sama Pak Lutfi bin Yahya. Sejak kapan berjalan di sebelah jin? Ya orangnya mental. Ya Allah, parah. Dan katanya ulama wali dari kalangan jin itu sangat banyak katanya. Ya, dan yang ahli yaqdatan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga banyak katanya. Ini tahu dari mana? Tahu dari mana Pak Lutfi ini? Ya Allah, parah. Ini jamaahnya dibodoh-bodohi ya. Tapi alhamdulillah lah kalau sekarang ini ada yang sudah memporak-porandakan para habaib kaum muslimin ya. Mereka sudah membenci cerita-cerita khurafat para habaib, membongkar cerita-cerita khurafat, kebohongan para habaib ya. Alhamdulillah ya. Meskipun yang membongkar juga temannya sendiri ya, satu ormas ya, dan tadinya muhibbin juga. Tapi alhamdulillah mereka saling gontok-gontokan ya. Kita melihat sajalah kaum muslimin ya. Mereka gontok-gontokan. Mereka sesama ahli khurafat sebenarnya, tapi gontok-gontokan saling bongkar bahwa cerita-cerita yang mereka sampaikan itu adalah khurafat ya. Paling tidak ada pelajaran lah bagi kaum muslimin yang mau berpikir ya. Mereka nggak akan lagi dengar cerita-cerita yang seperti ini kaum muslimin, gedabur semuanya ya. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Ketika tidak berdiri tegak lurus, setiap manusia tidak ada yang 100 derajat, pasti 90 derajat. Karena lingkaran bumi itu 360 derajat, separuh 180. Yang seperempat adalah 90 derajat. Kalau kau 100 derajat mesti miring. Itu ilmu ukur kurang lebihnya. Tapi saya pernah didatangi oleh kiai-kiainya jin. Bener, rombongan silaturahmi, ganteng-ganteng, bagus-bagus. Bedanya kaki itu, kakinya ada yang kayak sikil bebek, ada sikil angsa, kaki angsa, mirip, tapi bukan pas. Ada yang kayak kaki kuda, sesuai gobailnya jin juga mempunyai gobail. Kalau mencorong mukanya bercahaya itu ya kayak manusia lah, luar biasa. Cuma jirimnya lembut. Itu datang ke tempat saya minta ijazah. Habib, datang rombongan ini ulama-ulama jin itu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Saya sebetulnya minta ijazah kepada panjenengan Yai. Boten Habib. Saya memang dari Azraq, negara saya, memang sengaja saya datang ke sini. Minta ijazah Ayatul Kursi. Gitu. Ini jelas kempros kaum muslimin. Jelas kempros kaum muslimin. Manusia ini nggak ada yang bisa melihat jin dalam bentuk aslinya. Nggak ada yang bisa. Ya. Jadi kalau ada orang yang bisa ketemu dengan jin, maka itu bohong. Dan jin ketika dia menemui manusia itu tidak dalam bentuk aslinya. Ya, ingat. Dan tidak ada manusia yang tahu apa yang dia lihat itu apakah jin atau bukan. Sekelas sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an saja nggak ngerti bahwa yang menemui beliau ketika beliau menjaga zakat itu adalah jin, itu adalah setan. Nggak tahu beliau.
kecuali diberitahu oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, menunjukkan bahwa sahabat saja, sekelas sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, nggak ngerti bahwa yang menemui dia itu adalah jin. Ini bisa-bisanya Pak Lutfi bin Yahya bercerita seperti itu. Ini kan jelas bohong kaum muslimin. Ya, dan tanpa panjang lebar kaum muslimin, kita bantah perkataan Pak Lutfi bin Yahya yang telah bertemu dengan jin ini dengan ceramah seorang tokoh Aswaja. Ya, bahwasanya ketika ada orang yang mengaku ketemu jin, maka dia persaksiannya ditolak. Ya, dan tanpa panjang lebar kita simak videonya kaum muslimin. Ini bantahan untuk Pak Lutfi bin Yahya. Ya, dan kita cuplikkan video dari tokoh Aswaja saja kaum muslimin. Karena nanti kalau dari para asatid salafi, ya mungkin nanti akan dikatakan ya wajar lah nggak percaya. Kenapa? Wahabi. Ya, tapi kalau sudah jelas-jelas Aswaja, ini akidahnya sama, madhabnya sama. Ya, jadi ini bantahan telak untuk Pak Lutfi bin Yahya yang telah ngedabrus membohongi jamaahnya kaum muslimin ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah disebut itu alam gaib kok dia ngelihat ini. Ini sudah setengah gaib orang-orang begitu tuh. Jin di alamnya alam gaib, bukan alam kita. Kita tidak bisa melihat jin, tidak melihat setan, kecuali di saat mereka menjelma menjadi manusia. Seperti yang terjadi waktu di Darun Nadwah di Mekah, waktu diskusinya orang-orang kafir di saat akan membunuh Nabi Muhammad, menjelma sebagai Syekhun Najdi. Kalau ada orang katanya melihat, apakah itu benar dan tidak? Ini kan perlu dipertanyakan, karena memang itu di alam gaib. Kalau kita melihat Nabi, kalau malaikat Jibril diperlihatkan aslinya sayapnya menutupi dunia semuanya. Tapi kadang malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia. Bajunya putih, rambutnya hitam dan seterusnya. Nah, jadi saya ikut kaidah yang jelas saja menurut orang zahir. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kalau ada orang mengatakan aku melihat jin atau melihat setan, maka kesaksiannya tidak diterima. Saya senang begitu. Sebab ini kalau dibuka, itu banyak orang bohong lihat jin nanti. Ini enggak, hanya pura-pura lihat, padahal misalnya di pondok ada satu orang ngaku lihat jin di kamar mandi paling ujung, lihat hantu. Kedengaran sama yang lainnya kan. Kemudian malam-malam ada salah satu anak pengen buang air kecil, mau ke kamar mandi ketakutan, nggak ada yang nemeni. Paling enak ngapain? Jerit, ada hantu, gitu kan. Padahal dia bohong. Besoknya yang lainnya merasa takut lagi karena dibohongi. Sehingga satu pondok bohong semuanya, ngaku lihat jin. Maka di pondok Al-Bahjah nggak ada yang lihat jin ya. Kalau lihat jin kamu jadi jin. Nggak ada. Jadi ilmu itu saya tidak ngerti ilmunya. Setahu saya ilmu gaib. Adapun ada orang babul karomah, diperlihatkan oleh Allah tentang keadaan di alam barzah dan sebagainya, itu langka. Ini kalau dia mengatakan saya ngelihat jin dan sebagainya, bagaimana? Wong alamnya beda dan memenuhi ini semuanya kalau ada. Pertanyaannya benar atau tidak omongan orang itu? Nah, ini pertanyaan benar dah. Wong jumlahnya juga tidak lebih padat dari manusia kok. Ada lagi malaikat, ada lagi alam jin dan sebagainya. Makanya saya tidak berurusan dengan orang-orang seperti itu. Saya tidak bisa jawab. Saya tidak jadi dia nak ngelihat beneran. Maka saya lebih enak mengatakan seharusnya tidak usah ngomong begitu. Ini palinglah halusinasi lah, hayalan. Loh, saya ngelihat beneran, urusanmu. Wong saya tidak ngelihat, matamu dengan mataku juga sama, tapi aku tidak bisa ngelihat, kamu bisa ngelihat. Jadi jangan dibawa-bawa, jangan membiasakan kita urusan yang demikian. Oh, sudah dikatakan gaib itu. Enggak terlihat kok kita jadi melihat itu. Kecuali saat menjelma. Dan tidak usah takut mereka. Kalau setan menjelma menjadi manusia, ditusuk jadi sakit dia. Resiko bagi dia. Baik, kemudian tadi apa katanya? Kalau dia ngelihat, kalau benci sama orang kenapa? Bacaannya diikuti. Kalau di hati saya ada benci dengan orang dan tidak beribadah, saya tidak bisa melihat. Wah, berarti dia menganggap dengan ibadah yang baik jadi melihat. Waduh, serem banget itu orang jadi. Sudahlah, biasa saja ya saya. Nah, ini jadi maksud kami, kita perlu jujur kita. Artinya mungkin dia benar, akan tapi itu urusan pribadimu. Nggak usah disebar kemana-mana, ngaku melihat ini dan sebagainya. Khawatir masuk wilayah bohong nanti. Melihatnya sekali tapi setiap hari ngaku melihat. Sudahlah, itu bukan, saya tidak pernah punya ilmu semacam itu dan saya tidak ngerti seperti itu. Hanya saya ikut Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau ada orang mengatakan
Aku melihat jin maka langsung ditolak kesaksiannya. Hah? Nggak diterima kesaksian, dijejer sama orang fasik, dijejer sama pendusta. Kecuali bab karomah, seorang kekasih Allah melihat, subhanallah. Ini beda. Ini karomah, orang soleh dan sebagainya. Baik ya. Apakah perlu diruqyah? Kayaknya perlu diruqyah memang. Dibacain Fatihah biar sembuh ya. Ada orang punya indera keberapa katanya? Subhanallah, saya tidak ikut-ikutan dalam hal yang semacam itu. Bukan bagian saya tidak ngerti. Nanti besok tahun depan ada indera ketujuh nanti. Ya, ada perlu melihat ini mau kejadian dan sebagainya. Apalagi ngelihat kejelekan orang. Penyakit paling berat adalah melihat kejelekan orang. Itu bukan sebuah kemuliaan kalau Anda melihat kejelekan orang. Berarti Anda disiksa Anda. Orang para kekasih Allah melihat begini, ya Allah tutuplah kekurangan sahabat kami dari mata kami. Lah kok dia ngelihat kamu begini, kamu wah ini siksa. Katanya keramat, mana keramat melihat kejelekan orang? Itu nggak ada keramat melihat kejelekan orang. Sedih. Kalau ada seorang kekasih Allah dibukakan melihat kejelekan orang, dia sedih, minta ditutup-tutup ya Allah. Saya nggak mau, saya ingin menghindar dari melihat kejelekan orang. Oh melihat, oh dia begini, dia begini, dia begini. Oh, sekarang ngaku-ngaku, astagfirullah, kepalanya khemar semuanya, kurang ajar nih. Banyak maksiat, ada orang ninggalin sholat semuanya. Jangan bohong ya Ustadz. Anda di alam dohir, yang dohir-dohir saja, jelas saja ya. Urusan, memang kita percaya ada syaitan, ada jin dan sebagainya. Tapi mereka punya alam berbeda. Dan dia kalau goda manusia adalah dengan waswas. Bukan langsung menggeret tangannya ceburkan ke zina, enggak. Tapi dengan waswas, zayyan, tazin. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi setan menggoda manusia adalah dengan zina. Dengan tazin. Zuyin, zayyan, wazayyan, zayyan Allahumma syaitan. Setan yang menghiasi. Bukan langsung zina. Kalau tidak zina tak bunuh, kata setan. Enggak ada setan gitu. Ayo awas ya, nggak ada setan begitu. Jian. Nah ini, jadi itu sebatas itu pengetahuan kami. Sudahlah ya, nggak usah ngomong lihat jin, nanti Anda jadi jin loh ya. Nggak usah ngelihat itu, nyantai saja yang normal. Saya percaya adanya jin, saya percaya ada malaikat, saya percaya ada setan. Semoga Allah dijauhkan kita dari godaan setan.